Masih di Berita Bandung dan berikut kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Batal mogok produksi, perajin tahu tempe di Kota Cimahi naikkan harga dan perkecil ukuran tahu tempe yang mereka jual. Acungkan celurit, 3 orang remaja ditembak seorang anggota BRIMOB di Kota Bogor. Lebih dari 200 orang ibu jadi korban dugaan arisan bodong dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah di Kabupaten Tasikmalaya. Mengacukan celurit kepada seorang anggota BRIMOB saat berusaha kabur dari kejaran massa, 3 orang remaja ditembak di Komplek Villa Bogor Indah, Kota Bogor. 3 orang remaja laki-laki di bawah umur tergeletak di pinggir Jalan Pomat, Kompleks Villa Bogor Indah, Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu pagi dengan luka tembak. Ketiga remaja ini ditembak oleh Baratu ES, anggota BRIMOB Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, setelah sempat mengacungkan celurit kepada Baratu ES. Awalnya minggu dini hari, ketiga remaja tersebut mengendari sepeda motor dan melaju kencang di bundaran Kompleks Villa Bogor Indah karena diteriaki oleh warga sebagai begal. Anggota BRIMOB yang berpapasan dengan mereka sempat berupaya mencegat, namun seorang remaja malah mengacungkan celurit. Pada saat anggota kita di bundaran Villa Bogor itu, ada orang yang bersimpangan ngebut seperti menghindar sesuatu. Masyarakat yang ngebut tadi, Pak, ada begal, ada begal. Akhirnya anggota kita juga berhenti di situ. Pada saat anggota kita berhenti di situ, anggota kita ini melihat satu orang duduk di motor, yang 2 orang lagi keliling-keliling di bundaran itu. Anggota sudah memberikan peringatan. Hei, kamu ngapain? Kemudian yang bersangkutan, si korban ini, dia mendatangi anggota kita sambil mengacungkan celurit, sambil membawa celurit. Anggota kita tembak peringatan 2 kali, dang. Mereka kabur, lari, dikejar sama anggota kita. Saya tanya, kenapa kamu kejar? Kemudian mohon izin, jangan sampai nanti mereka punya misi di sini gagal, mereka di tempat lain begal tempat lain. Akhirnya dikejar sama anggota kita, tembak peringatan sekali tidak bisa, nggak mau berhenti lagi, ditembak terbirit bagian kaki. Cuman karena sasaran bergerak dan kita juga bergerak, akhirnya kena bagian pinggang tembus ke perut. Polresta Bogor Kota yang menangani kasus ini membenarkan terjadinya penembakan tersebut. Setelah dilumpuhkan, ketiga remaja yang ditembak dibawa ke RSUD Kota Bogor. Jadi 2 tembakan tersebut langsung mengenai 3 orang. Kemudian setelah dilaksanakan tembakan tersebut, 3 orang ini terjatuh dari motor, kemudian diamankan oleh warga, bahkan tadi sudah hampir dimasa karena dianggap pelaku kejahatan. Dan kemudian anggota yang BRIMOB yang melaksanakan penembakan ini berkoordinasi dengan Polsek, dan dalam waktu tidak terlalu lama dari Polsek Bogor Utara mendatangi TKP serta mengamankan dan membawa ketiga orang pelaku ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk dilaksanakan perawatan. Menurut polisi, keterangan sementara ketiga remaja itu, mereka sebelumnya hendak mengambil ponsel dari kelompok lawannya dengan berjanjian di daerah sekitar Villa Bogor Indah. Dari ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 bilah celurit dan 1 unit sepeda motor. Ketiganya dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Berita selanjutnya untuk Anda, seorang pria yang merupakan pencuri isi kotak amal di Kecamatan Singajaya, Garut menjadi bulan-bulanan warga. Nyawa pencuri berhasil selamat setelah polisi datang melerai warga. Asep, warga Karangtengah Demak dipukuli warga Karangagung, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut. Asep menjadi bulan-bulanan warga saat kedapatan akan mencongkel kotak amal dengan menggunakan obeng dan hendak mengambil isinya. Pelaku yang ketahuan warga lalu dipukuli hingga babak belur. Beruntung kepolisian sektor Singajaya dapat melerai warga sehingga nyawa Asep dapat tertolong. Saat diperiksa, polisi menemukan beberapa barang bukti, 2 obeng dan golok kecil. Untuk sementara yang kami amankan adalah obeng 2 buah,
yang diduga untuk melakukan pencokelan kotak amal tersebut dan linggis kecil. Dan di samping itu juga kami juga mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor yang setelah kami periksa di dalamnya terdapat golok kecil. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Asep terlebih dahulu dibawa ke puskesmas untuk mengobati luka di tubuhnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kantor sekaligus gudang penyimpanan es krim di Purwakarta dibobol maling. Uang puluhan juta rupiah raib dicuri dari dalam brankas. Sebuah kantor yang juga digunakan untuk gudang perusahaan es krim di Jalan Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta disatroni maling. Pelaku yang diperkirakan sebanyak 3 orang membobol brankas dan membawa kabur uang senilai lebih dari 80 juta rupiah. Pelaku diduga masuk melalui jendela. Peristiwa ini baru diketahui pihak perusahaan pada Senin pagi saat sejumlah karyawan hendak masuk ke dalam kantor. Diduga pencurian ini terjadi pada hari Minggu pekan lalu. Selain itu, pelaku juga mengambil alat penyimpan gambar dari rekaman kamera pengawas. Kalau kejadian tidak tahu kapan-kapannya, yang pasti kemarin itu hari libur. Jadi kemarin hari libur, orang-orang di aktivitas di sini jam 7.00 hari Sabtu tanggal 15 itu udah pada pulang semua. Itu Sabtu tapi recorder hilang. Oh, dirusak semua. Cuma recorder aja. Cuman kalau misalkan ini masih terpasang, cuman recordernya aja. Iya, penyimpanannya ya. Penyimpanannya diambil semua. Polres Purwakarta dan Polsek Pasawahan yang datang ke lokasi langsung olah TKP. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian dan pembobolan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Puluhan ibu melapor ke Polres Tasikmalaya mengaku telah menjadi korban penipuan arisan bodong. Diperkirakan korban dugaan arisan bodong tersebut mencapai ratusan orang yang berasal dari berbagai wilayah. Puluhan ibu yang mewakili ratusan korban lainnya mendatangi Mako Polres Tasikmalaya untuk melaporkan dugaan penipuan yang telah mereka alami. Mereka mengaku sebagai korban penipuan arisan bodong. Para korban tergiur mengikuti arisan daring karena pengelola arisan menjanjikan keuntungan besar melalui lelang arisan, arisan buos, arisan menurun, dan investasi keuntungan besar. Berbagai hadiah juga dijanjikan untuk menarik minat para korban. Namun bukan keuntungan yang datang. Malah saat pencairan, pengumpul dana arisan jadi sulit ditemui. Udah ikut selama setahun sih, awal-awalnya aman-aman aja. Pas bulan Juni udah mulai nggak jelas, Pak. Ya kadang kalau misalnya kita lagi pencairan nih, kayak ditunda-tunda gitu, Pak. Abis itu kayak dipaksa-paksa buat nge-keep yang lain gitu, sesi-sesi yang lain, padahal kita nggak mau gitu, tapi dipaksa. Tete kenal nggak sama yang punya arisan itu? Bukan aku sih yang kenal, temen aku. Jadi temen aku katanya udah lama juga, udah dari tahun 2020, udah lama kata dia aman kok, aman. Berapa kerugian semesta? 200 lebih sih kalau. 200 apa? 200 juta. Yang duos gimana teh? Yang duos teh? Yang duos jadi katanya tuh ada yang minjem, kita minjemin jadi kita kayak investor gitu loh, Pak. Polisi yang menerima laporan tersebut telah melimpahkan penanganan kasus ini ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Mereka merasa tertipu dan sekarang sudah kami serahkan ke Reskrim untuk dianalisa. Tertipu apa katanya, maafnya? Masalah arisan apa? Arisan bodong, arisan bodong. Ya, untuk sementara dibilang arisan bodong bisa karena mereka itu belum menerima uang sama sekali. Para korban bukan hanya berasal dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya saja, tapi ada juga yang berasal dari Jakarta. Mereka datang sambil membawa bukti transfer dan percakapan dalam aplikasi pesan telepon seluler selama mengikuti arisan yang diduga bodong. Tercatat saat ini sudah ada 230 orang yang menjadi korban dengan kerugian material total mencapai 4 miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.